dan lain-lain yang kiranya kurang perlu kami kutip satu persatu. Ini yang dikutip ini orang-orang penting. Nama-namanya itu tercatat dalam sejarah ya. Umayyah bin Khalaf itu kan yang menyiksa siapa, Bilal ya. Kemudian Abu Bakhtari yang ikut membela dalam perjanjian pemboikotan ya. Kemudian orang-orang lainnya yang Abu Jahal ya jelas ya, dia terus menerus ada sampai dia meninggal, itu namanya selalu ada dalam daftar orang yang memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari Bani Hashim dan Bani Muthalib itu tidak diundang, tetapi seperti biasa ada satu orang dari Bani Hashim, Bani Muthalib yang ada di situ, tapi diundang sebagai perorangan, bukan perwakilan. Kan kalau yang lain-lain tuh diundang kepala sukunya. Terus kirimlah 2 orang, apakah kalau kamu nggak bisa gitu, kirim yang lain gitulah. Pokoknya perwakilan dari suku kalian gitu. Tapi kalau ke Abu Lahab ini secara pribadi, bukan sebagai perwakilan dari suku, bukan suku Bani ya, keluarga besar Hashim dan keluarga besar Muthalib. Jadi apakah Abu Lahab ada di situ? Ada, jelas. Dia termasuk orang yang punya peranan penting ya dalam permusuhan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum rapat dibuka, dengan sekonyong-konyong datanglah seorang tua yang tampaknya dari Bani Najad, dari bangsa Najad, di depan pintu gerbang gedung Darun Nadwa. Karena kelihatan bahwa ia sekali-kali bukan termasuk orang yang diundang, ia segera ditegur oleh pemuka-pemuka kaum Quraisy yang sedang duduk-duduk bersama dalam gedung tersebut. Jadi rapatnya belum dimulai nih, tapi kan udah ngumpul. Nah, ketika orang ini datang, yang kelihatannya, tapi mereka juga tidak tahu ini dari mana gitu, tapi dari dandanan dan sebagainya, oh dia kayaknya dari bangsa Najd gitu. Ditegur karena nggak kenal kan. Siapa kau, hai orang tua? Siapa yang menyuruhmu masuk ke halaman gedung ini? Padahal tidak ada izin dari kami. Orang tua itu menjawab, saya seorang kepala dari kabilah Najd dan saya ketua bangsa Najd. Saya mendapati bahwa tuan-tuan adalah sangat manis dan nama-nama tuan adalah sangat harum semerbak. Saya datang kemari hendak mendengarkan permusyawaratan tuan-tuan yang mulia dan hebat ini. Sekalipun saya tidak mendapat undangan dari tuan-tuan, tetapi saya mengerti maksud tuan-tuan. Maka dari itu, jika tuan-tuan memperkenankan saya masuk, saya hendak masuk. Dan hendak turut merundingkan segala apa yang hendak tuan-tuan perbincangkan. Jika tuan-tuan tidak memperkenankannya, saya akan pergi dari sini dan kembali. Akan tetapi, saya mohon dengan hormat, sudilah kiranya tuan-tuan mengizinkan saya masuk dan turut menghadiri rapat tuan-tuan yang mulia ini. Janganlah tuan-tuan terburu-buru menolak kedatangan saya ini, karena barangkali saja nanti pendapat saya kemukakan dalam rapat tuan-tuan ini dapat tuan pakai, bukan? Oh gini, dalam rapat tuan-tuan ini dapat tuan pakai, bukan? Kemudian para kepala kaum Quraisy itu berunding sebentar. Di antara mereka ada yang berpendapat, baiklah diterima aja. Ia bukan orang dari Yasrib ini gitu. Toh dia bukan orang Madinah, biarin aja lah. Cuman dari Najd gitu. Tapi dari Najd. Nah kalau dia orang Yasrib, lebih baik kita tolak, habis perkara. Sebab sudah pasti ia seorang pembantu dan penyokong Muhammad. Ada juga yang berpendapat orang tua itu agaknya memang betul-betul orang dari Najd, bukan dari Mekah, bukan dari Yasrib. Maka dari itu lebih baik kita terima saja dia. Sedangkan Abu Jahal berpendapat, rupa-rupanya orang itu musuh Muhammad, maka baiknya kita terima. Sekiranya dapat kita jadikan sebagai penasehat dalam rapat ini, bolehlah kita tetapkan. Jadi gitu, kalau yang lain diterima, alasannya ya udahlah bukan dari Yasrib kayaknya, biarin aja ikut rapat. Orang lain pendapatnya kayak gitu, jadi setuju tapi alasannya tuh ya udah karena bukan dari Yasrib, dari Najd ini gitu. Tapi kalau Abu Jahal ini dari kerangka berpikir aja udah ketahuan. Abu Jahal ini membolehkan karena kayaknya dia musuh Muhammad deh gitu. Jadi yang lain itu berpikirnya itu sederhana gitu ya. Tapi kalau Abu Jahal itu sudah berpikirnya itu lebih dalam daripada orang-orang yang lain, dan
saking permusuhannya sangat-sangat kuat terhadap Rasulullah SAW, sehingga alasan itu pun yang dia pakai untuk mengizinkan orang ini kan pertemuan yang sangat ketat ya, ketatnya ketat banget gitu. Meskipun ada orang yang mereka kenal tapi nggak diundang, itu nggak boleh masuk. Meskipun orang Quraisy, tapi kan nggak dikenal, kamu nggak bawa undangan, kamu nggak sah datang gitu. Meskipun mereka kenal, tapi ini orang nggak dikenal. Dia dari Najd juga pengakuan dia sendiri gitu. Tapi nah, karena sepertinya ini orang bermusuhan dengan Muhammad dari kata-katanya, dan dia ingin berpendapat, dan siapa tahu pendapat itu memang bagus gitu, udah diterima aja gitu. Jadi satu kelonggaran dengan alasan tertentu di tengah ketatnya pertemuan ini ya. Lalu siapakah orang tua itu? Ini kisah yang sudah sangat familiar. Dia ternyata adalah iblis yang waktu itu memang menampilkan dirinya dalam bentuk seorang manusia. Ini bukan utusan iblis ya, tapi memang iblisnya sendiri. Dia datang menyerupai orang tua dan mengaku dari Najd, dan datang secara khusus memang untuk menghalau dakwah Rasulullah SAW. Dengan ini nyatalah bahwa tiap-tiap perbuatan jahat itu pasti dibantu dan disokong oleh iblis laknatullah. Kemudian rapat itu dibuka dan dipimpin oleh Abu Jahal. Dan memang ia adalah orang yang terkenal mahir berbicara. Dan pada saat itu seorang yang paling muda serta terkenal sebagai orang yang amat memusuhi Nabi dan pergerakannya. Lagi pula ia keturunan dari seorang kepala Quraisy. Lalu apa sih isi rapat itu? Apa sih yang terjadi di dalam rapat itu dan apa yang dihasilkan? Saya akan potong ya, dan saya akan share di video berikutnya. Saya akan bahas di video berikutnya, karena ini sekali lagi saya katakan ini hijrah ini peristiwa yang lumayan panjang dan sangat detail dikisahkan, bahkan perkataan-perkataannya pun menjadi sejarah ya, kata-kata kecilnya pun menjadi sejarah. Jadi akan sangat panjang untuk dibahas. So, terima kasih sudah menyimak dan mohon maaf atas kesalahan. Bertemu lagi di video berikutnya, masih tentang hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.